Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juraida Salehah dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di dalam video ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD, MA. Makalah saya berjudul Metode Pembelajaran Card Short dan Jigsaw. Kemudian, apa dan bagaimana card short dan jigsaw itu? 1. Card short. Card short berasal dari dua kata, yaitu card dan short. Card yang berarti kartu dan short yang berarti memilih. Card short berarti strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran. Dengan menggunakan media kartu dalam praktik pembelajaran, membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dan menumbuhkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Dalam penerapan strategi card short, guru hanya berperan sebagai fasilitator atau orang yang memfasilitasi. Kemudian, langkah-langkah metode card short. Yang pertama, guru membagikan selembar kartu kepada setiap siswa dan pada kartu tersebut telah dituliskan suatu materi. Yang kedua, siswa diminta untuk mencari teman yang sesuai dengan kosakata pada kartu tersebut. Kemudian siswa akan berkelompok dalam satu kosakata atau masalah masing-masing. Kemudian siswa diminta untuk menempelkan di papan tulis bahasan yang ada dalam kartu tersebut berdasarkan urutan-urutan bahasan yang dipegang kelompok tersebut. Kemudian seorang siswa pemegang kartu dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan dan sekaligus mengecek kebenaran urutan. Kemudian bagi siswa yang salah mencari kelompok sesuai bahasan atau materi pelajaran tersebut, maka diberi hukuman dengan mencari judul bahasan atau materi yang sesuai dengan kartu yang dipegang. Yang ketujuh, guru memberikan penjelasan atau komentar dari permainan tersebut. Mungkin lebih sederhananya, contohnya misalnya ada dua kelompok. Nah, si guru itu menempelkan gambar kursi dan meja di papan tulis. Nah, itu kan ada dua kelompok. Nanti ada kertas yang telah dipotong-potong. Nah, di dalam situ misalnya ada tulisannya terbuat dari kayu. Kemudian kertas yang kedua bisa diduduki. Kemudian yang ketiga terdapat di dalam kelas. Dan juga ada bentuknya kubus untuk menulis. Nah, jadi nanti ini dibagikan kepada 5 peserta didik. Nah, nanti mereka maju satu persatu ke papan tulis, ke depan. Nah, mereka menyocokkan atau menempelkan kata yang ada di tangan mereka, yang mana yang cocok untuk gambar kursi atau untuk gambar meja. Mungkin seperti itu sederhananya. Nanti si peserta menempelkan misalnya di bawah gambar kursi itu terbuat dari kayu, kemudian bisa diduduki, terdapat di dalam kelas. Kemudian di bawah dari meja tadi berbentuk kubus, terbuat dari kayu, tempat untuk menulis, seperti itu. Nah, jika ada kesalahan, si siswa disuruh untuk mencari di mana tempat potongan kertas itu supaya urutannya benar. Mungkin seperti itu. Tujuan metode pembelajaran card short. Tujuan dari metode pembelajaran ini adalah untuk memperkuat daya ingat atau recall terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa, serta mengaktifkan setiap individu sekaligus membangun kerjasama kelompok dalam belajar, sehingga siswa benar-benar memahami dan mengingat pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua adalah metode pembelajaran jigsaw. Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir, dan ada juga yang menyebutkannya sebagai
puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Jigsaw dikatakan sebuah gergaji atau zigzag, yaitu maksudnya peserta didik melengkapi, mendengar, membaca, serta membelajarkan dengan peserta didik lainnya, baik dalam suatu kelompoknya itu sendiri maupun kelompok lain, agar tercipta suatu tujuan belajar yang telah ditetapkan bersama. Di sini siswa dituntut untuk bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam tipe pembelajaran Jigsaw, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat, dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi anggota kelompok. Kemudian keberhasilan suatu anggota kelompok itu terdapat di masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Nah, nanti di dalam metode pembelajaran Jigsaw ini kan dibagi menjadi kelompok. Nah, nanti dibagi dua, ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Nah, langkah-langkah metode Jigsaw. Yang pertama, pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 3 bagian atau beberapa bagian yang lainnya nanti jika sudah diterapkan. Kemudian 2, sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skema siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru. 3, siswa dibagi dalam kelompok. 4, bagian pertama bahan diberikan kepada siswa yang pertama, kemudian yang kedua, dan kepada yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian siswa disuruh membaca, mengerjakan bagian mereka masing-masing. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bahan yang dibaca atau dikerjakan masing-masing. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Khusus untuk kegiatan membaca, kemudian pengajar membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut. Kemudian yang ke-8, kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Nah, mungkin untuk sederhananya contohnya, misalnya dalam suatu kelas guru memberikan topik mengenai simbiosis. Simbiosis ada 3, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, nanti itu misalkan ada 6 anak dibagi jadi 2 kelompok, jadi 3-3. Jadi dibagi kan itu potongan kertasnya, ada yang dapat mutualisme, ada yang dapat parasitisme, ada yang dapat komensalisme. Nah, otomatis yang dapat satu materi ini ada 2 orang. Nah, jadi kan tadi sudah berkumpul satu kelompok simbiosis yang dimana dalam satu kelompok itu ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, dan kelompok yang satunya juga seperti itu. Nah, yang satu yang dapat mutualisme nanti bergabung dengan yang satunya dapat mutualisme, komensalisme dengan komensalisme, dan parasitisme juga dengan parasitisme. Kemudian di situ mereka sama-sama berbagi informasi mengenai materi yang sama itu. Kemudian ketika sudah menguasai, mereka berpisah antara mutualisme, komensalisme, dan parasitisme berpisah. Mereka ke kelompok mereka yang masing-masing tadi, yang simbiosis tadi. Nah, di dalam situ mereka memaparkan apa yang mereka dapatkan pada kelompok yang sebelah tadi. Nah, di kelompok yang mereka tadi, mereka memaparkan apa itu mutualisme, apa itu komensalisme, apa itu parasitisme. Nah, jadi mereka saling berbagi informasi. Mungkin seperti itu sederhananya. Nah, nanti ketika ada kesalahan, guru bisa mengkoreksi apa yang disampaikan oleh siswa tadi. Kemudian tujuan dari Jigsaw learning atau metode pembelajaran Jigsaw ini adalah untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Model pembelajaran ini harus dioptimalkan karena dapat meningkatkan kemampuan
berkreatif siswa dan tentunya meningkatkan prestasi siswa. Di samping itu, pembelajaran ini juga dapat meningkatkan komunikasi siswa karena berani menyampaikan apa yang telah ia dapat kepada kelompok lain maupun kelompok sendiri, sehingga siswa yang kurang percaya diri untuk menyampaikan bisa dilatih untuk lebih berani dengan pembelajaran model ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.